Tentu akan dianggap wajar ketika seseorang mengatakan bahwa ini adalah putraku, ini adalah hartaku, ini adalah milikku. Banyak orang menganggap ini sebagai kewajaran. Tetapi ketika kita semuanya sudah terjun ke dalam praktek, kita sudah terjun serius dalam praktek, kita tidak akan bisa melihat apapun yang ada di dunia ini layak untuk diklaim sebagai milik kita. Jangankan sesuatu yang ada di luar diri kita, batin dan jasmani ini pun tidak mungkin untuk bisa diklaim sebagai milik. Batin dan jasmani ini pun tidak memungkinkan untuk dianggap sebagai bagian dari kehidupan kita. Sebenarnya pada saat ini Sang Buddha ingin memberikan penekanan, ingin memberikan ajaran dan menunjukkan yang sesungguhnya konsep anatta. Anatta artinya ketidakmampuan kita untuk mengklaim apapun yang ada di dunia ini sebagai milik. Tentu ini adalah dalam arti yang sesungguhnya, bukan dalam arti sosial, bukan dalam arti secara eksternal, tetapi dalam arti secara internal, dalam arti yang sebenarnya. Sang Buddha ingin menunjukkan bahwa apapun yang ada tidak akan mampu untuk diklaim. Lihatlah bagaimana badan jasmani kita. Apakah kita bisa mengaturnya? Tidak. Badan jasmani yang terdiri dari 4 unsur, 4 elemen, selalu berproses sesuai dengan kebutuhannya. Selalu berproses dengan kondisi yang ada. Selalu berproses tanpa bisa kita kendalikan. Tanpa bisa kita atur sesuka kita. Demikian pula perasaan, ingatan, bentuk-bentuk pikiran maupun kesadaran. Semuanya berproses. Semuanya terus berubah tanpa bisa kita kendalikan, tanpa bisa kita atur, tanpa bisa kita arahkan sesuai dengan kemauan dan kehendak kita. Perasaan yang kita miliki sesekali waktu akan terasa menyenangkan, tetapi kemudian mendadak berubah, tidak menyenangkan. Dan selanjutnya berubah menjadi netral, menjadi biasa-biasa saja. Kita tidak bisa terus-menerus untuk mengatur bahwa perasaan yang kita miliki itu harus bahagia. Perasaan yang kita miliki itu harus selamanya menyenangkan. Tidak bisa seperti itu. Demikian pula ingatan kita pun terus berubah. Saat ini kita ingat perbuatan kita 10 tahun yang silam. Di momen selanjutnya kita ingat akan perilaku kita 20 tahun yang silam. Demikian terus mengalir ingatan itu secara otomatis. Demikian ingatan itu terus mengembara, terus berputar sesuai dengan apa yang telah kita alami. Rencana kita, pikiran kita, hari ini kita memikirkan akan apa yang terjadi besok. Kemudian pada momen selanjutnya kita memikirkan planning kita 10 tahun yang ke depan. Kesadaran kita pun selalu berubah dan tidak bisa dikuasai. Ada waktunya kesadaran kita begitu kuat terjadi pada mata, sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Namun pada
Momen selanjutnya telinga kita begitu kuat. Sehingga kita bisa mendengar dengan baik. Ada kalanya hidung, lidah, kemudian kesadarannya pun menjadi dominan. Tapi ada waktunya. Semuanya itu mendadak hilang. Mendadak tidak ada. Nah, oleh karena itulah kita tidak bisa mengatur. Sekarang kita harus memiliki kesadaran terhadap mata. Nanti kita memiliki kesadaran terhadap telinga. Selanjutnya kita memiliki kesadaran terhadap hidung, lidah, kulit, dan pikiran. Kesadaran kita begitu mengalir apa adanya. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Kesadaran kita mengalir tanpa bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, ketika kita mengklaim sesuatu yang di luar diri kita, betapa bodohnya diri kita sebenarnya. Karena apapun yang ada dalam diri kita sekalipun, itu tidak bisa diklaim sama sekali. Tidak ada satupun. Entah itu yang baik ataupun buruk, semuanya tidak bisa diklaim sama sekali. Semuanya berproses sesuai dengan kondisi yang ada.